Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Indra dari Kendra Production. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semua tentang sebuah lensa dari Fujifilm, yaitu lensa 35 mm f2. Nah, teman-teman, Fujifilm sistem mirrorless ini itu mempunyai varian lensa yang lumayan cukup banyak, cukup bervariatif ya. Mulai dari lensa yang wide hingga lensa yang tele, dari lensa yang zoom hingga lensa yang fix ya. Namun ada satu buah lensa yang mungkin bisa dibilang paling sering kita pakai atau mungkin paling sering teman-teman pakai, terutama untuk para fotografer dari genre wedding ya. Untuk fotografer wedding, untuk para wedding fotografer itu ada satu buah lensa yang mungkin bisa dibilang paling sering dipakai di setiap kondisi, baik itu mulai dari liputan, dari beauty shoot hingga foto-foto lainnya ya. Nah, lensa tersebut adalah lensa 35 mm ya. Jadi lensa 35 mm ini itu bisa dibilang dia setara ukurannya, jaraknya itu dengan 50 mm untuk kamera bersensor full frame ya. Nah, jadi kamera Fujifilm ini kan menggunakan sistem APS-C ya. Nah, untuk buat teman-teman yang mungkin terbiasa menggunakan kamera full frame kemudian menggunakan APS-C, nah di full frame itu teman-teman terbiasa memakai lensa 50 mm atau mungkin 58 mm. Nah, untuk APS-nya itu ada di ukuran 35 mm. Nah, di kamera Fujifilm sendiri itu lensa 35 mm nya itu ada beberapa varian ya, mulai dari XC 35 mm f2, XF 35 mm f2 hingga XF 35 mm f1.4. Nah, ketiga lensa ini itu mempunyai kualitas yang bisa dibilang hampir sama, kecuali yang f1.4 ya, dimana bukaannya lebih lebar. Namun dari tiga lensa ini tuh ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman tentang lensa XF 35 mm f2 ya, dimana lensa ini itu sudah menemani kita tim Kendra Production dari awal memakai sistem kamera Fujifilm hingga hari ini. Nah, jadi lensa ini tuh sering banget kita pakai, sering banget menemani kita di setiap event ya, mulai dari event wedding, free wedding mungkin, foto keluarga, atau mungkin sambil jalan-jalan juga untuk keperluan main dan street juga. Bisa dibilang ini lensa utama yang paling sering kita gunakan. Nah, ini lensanya lah, ini adalah lensa 35 mm f2 ya. Nah, bedanya dengan seri XC ya. Jadi 35 mm f2 ini di sistem Fujifilm itu dia ada dua jenis ya, ada dua seri. Yang pertama itu seri XC, yang satu lagi itu seri XF. Nah, kita sendiri ini dari Kendra Production itu menggunakan seri XF f2 ya. Nah, jadi alasan pertama itu kenapa kita menggunakan seri XF itu, kenapa tidak XC ya, itu adalah segi materialnya ya. Jadi si 35 mm f2 yang seri XF itu dia materialnya itu udah lebih kokoh ya, dari besi mungkin ya, nggak plastik. Nah, kalau yang seri XC itu kan dia materialnya ini, body si lensanya ini kan terbuat dari plastik ya. Nah, si XF ini dia sudah besi ya, udah kokoh. Nah, tapi beberapa
situs review yang sering kita baca, keduanya mempunyai kualitas yang hampir sama, bahkan sama, mungkin harganya aja yang beda dan materialnya aja yang beda. Nah, teman-teman, jika teman-teman ingin memiliki lensa XF 35mm f2 ini, itu sekarang untuk harga barunya itu mencapai 5.500.000-an lah. Mungkin bisa lebih atau kurang dikit, bisa dicek di marketplace atau mungkin di e-commerce ya. Nah, kelebihan dari seri XF ini itu selain bodinya yang kokoh, dia ini udah water seal ya. Jadi ketika teman-teman motret mungkin di kondisi yang bisa dibilang itu sedikit gerimis atau mungkin di air terjun yang kena cipratan air. Nah, si XF F2 ini, XF 35mm f2 ini itu aman ya. Jadi teman-teman nggak usah takut dia lensanya rusak karena kecipratan air. Tapi ya jangan disiram juga, misalnya hujan deras gitu terus bawa sambil hujan, ya enggak juga ya mungkin. Tapi kalau misalnya teman-teman mau coba ya silahkan. Kalau kita sih belum pernah coba untuk hujan deras, tapi ketika gerimis atau mungkin motret di dekat kolam yang harus menggunakan air dan lensa ini kecipratan air, itu kita sudah pernah melakukannya dan itu aman sekali. Nah, terus kemudian si lensa XF 35mm f2 ini dia sebagaimana ciri khas lensa Fujifilm yang seri XF, itu diafragmanya itu diatur di bodi lensanya ya. Jadi dari mulai f2 sampai 16. Nah, itu diatur, diputar di sini nih. Nah, diputar. Dan itu setiap putarannya itu ngeklik. Jadi kita akan tahu ketika lensa ini diputar itu ada bunyi klik klik klik. Jadi kayak ada bisa dibilang batas-batas stopnya mungkin ya. Jadi ketika kita pindah dari f2 ke 2,8 atau mungkin ke 4, itu ada truk. Nah, itu meskipun enggak bunyi tapi kita bisa tahu tuh karena nggak clickless ya. Nah, kemudian untuk hasilnya sendiri ini saya pribadi ini sangat puas sekali ya dengan F2 ini. Jika teman-teman mungkin terbiasa dengan kamera bersensor full frame, itu bokeh dimensinya bagus, tapi di Fujifilm ini mungkin bokehnya itu nggak terlalu terasa. Tapi lensa ini tuh sangat tajam sekali, meskipun di F2 ketika kita motret misalnya ini ada foto 4 orang berjejer bersama atau mungkin 6 orang, kita gunakan di F2 itu dari ujung ke ujung itu tetap tajam ya, seperti mana khasnya Fujifilm itu. Jadi lensa ini tuh tajam sekali teman-teman. Nah, buat temen-temen yang mungkin terbiasa dengan foto-foto yang bokeh atau mungkin bisa dibilang bokeh lovers ya, nah, mungkin si lensa 35mm f2 ini tuh bokehnya itu nggak terlalu bokeh ya. Nah, tapi kembali lagi dengan jarak si background dan objek dan juga fotografernya ya. Jadi kalau misalnya mau bokeh ya backgroundnya juga harus jauh. Nah, ini adalah ciri khasnya sistem Fujifilm ya, itu lensanya tajam banget. Dan si lensa XF ini, XF 35mm f2 ini, itu autofocusnya itu udah cepet banget ya dibandingkan lensa kita yang satu lagi tuh yang 35mm f1.4. Nah, si XF 35mm f2 ini itu autofocusnya lebih cepat ya. Jadi jika teman-teman saat ini sedang mencari lensa Fujifilm dengan autofocus yang cepat, yang tajam, lensa fix ya, nah si 35mm f2 ini tuh adalah jawabannya ya. Tapi jika teman-teman ingin memiliki bukaan yang lebih lebar, nah 35mm f1.4 itu adalah jawabannya.
tapi harganya itu lebih mahal. Jadi bukaan 1.4 ya, karena bukaannya lebih besar ya otomatis harganya juga lebih mahal. Nah, tapi sejauh ini kita menggunakan lensa f2 ini itu sangat puas sekali ya. Dari awal kita menggunakan sistem Fujifilm itu sekitar tahun 2019 hingga hari ini tahun 2022, itu kita sangat puas sekali dengan performa dari f2 ini ya. Jadi meskipun f-nya 2 kita sangat puas. Nah, jadi kita sih selama ini setelah menggunakan sistem Fujifilm itu selalu berpikir bahwa foto yang bagus itu nggak harus selalu bokeh ya. Jadi masih ada komposisi yang membuat si foto itu terlihat bagus, itu adalah komposisi, modelnya juga, tempatnya. Jadi banyak faktor, bukan hanya bokeh aja. Dan untuk teman-teman yang saat ini ingin membeli lensa XF35mm f2 ini dengan kondisi yang bekas ya, yang second, itu sekarang harga bekasnya itu dari angka 3 juta sampai 3,7, bahkan menyentuh 4 juta ya, tergantung kondisinya. Jadi pinter-pinternya teman-teman aja itu nanti apakah dapat yang kondisinya bagus atau mungkin yang kurang bagus tapi tetap masih layak dipakai, ya sesuaikan aja dengan budgetnya. Si XF35mm f2 ini tadi kan sudah saya bilang ya, dia mengatur efektornya ya, diafragma itu kan dari lensanya nih. Nah, si lensanya ini mempunyai putaran yang untuk mengatur diafragma itu adalah bagian belakang. Nah, untuk mengatur manual, jadi jika teman-teman mungkin ingin menggunakan ingin motret dengan kondisi yang manual fokus, jadi bisa dibilang mungkin teman-teman ingin merasakan sensasi foto dengan manual tapi yang teman-teman punya adalah lensa auto. Nah, itu kan bisa di set nih di kameranya untuk motret secara manual dah. Dan untuk mengatur manualnya itu, untuk fokusnya itu ada di pasti dibilang di ring ya, ring yang depan ya, itu untuk mengatur manual fokusnya. Dan ini tuh enak banget, semut banget. Nah, dan untuk warnanya sendiri itu lensa ini tuh enak banget, itu ciri khasnya Fujifilm banget lah pokoknya. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang saat ini ingin memiliki lensa Fujifilm, lensa fix, range-nya itu 35mm, ingin autofocusnya yang cepat, senyap, build quality-nya yang bagus, yang tahan cipratan air, dan harganya yang cukup terjangkau, ya pilihannya adalah XF35mm f2. Kalau yang seri XC itu dia bodinya kan terbuat dari plastik dan dia tidak tahan cuaca, dan mungkin yang saya baca dari website reviewer itu adalah dia nggak tahan cipratan air ya. Jadi tapi harganya juga lebih murah. Ketika kita membeli secondnya XF2 ini, itu sudah dapat harga barunya yang seri XC. Oke teman-teman, mungkin itu aja pengalaman yang bisa saya ceritakan selama menggunakan XF35mm f2 ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Klik like jika teman-teman menyukai video ini, dan bagikan, atau mungkin teman-teman bisa share ke seluruh sosial media. Teman-teman bisa bagikan ke teman-teman kalian yang mungkin saat ini masih kebingungan untuk mencari lensa fix dari Fujifilm. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video Kiendra Production selanjutnya. Jangan lupa untuk terus ikuti channel ini ya.